Masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat pintar dan paham benar, Pak, dalam dunia politik. Mereka tahu siapa yang melayani rakyatnya dengan hati yang tulus dan siapa yang melayani rakyatnya hanya untuk tujuan tertentu. Mereka tidak bisa lagi dijadikan alat oleh elit-elit politik tertentu seperti yang dilakukan oleh mahasiswa bayaran nasi bungkus yang lebih mengutamakan 3 ronde daripada 3 periode. Tolong cerdaskan pikiran Anda di usia tuamu, karena Presiden Jokowi adalah seorang presiden yang sangat diidam-idamkan oleh kami yang rakyat jelata ini. Halo Indonesia, salam NKRI. Presiden Jokowi merupakan sosok presiden yang paling disukai masyarakat sepanjang sejarah Indonesia. Hal ini terlihat ketika Presiden Jokowi berkunjung ke berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat setempat histeris dan sangat antusias menyambut sang presiden. Mereka berteriak-teriak menyebut namanya dan berebut untuk salaman dan sekedar foto bersama. Seperti biasa, Jokowi dengan sabar merespon positif tingkah pola rakyatnya tersebut. Tetapi namanya juga orang. Tetap saja ada yang tidak suka dengan Jokowi. Seolah semua tindakan, kebijakan yang dilakukan seorang Jokowi selalu salah di matanya. Apapun tentang Jokowi selalu disalahkan, selalu nyinyir, dan selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan pedas. Mau tahu siapakah dia? Tidak lain tidak bukan, dia adalah mantan ketua MPR dan mantan sesepuh Partai Amanat Nasional, yaitu Bapak Amin Rais. Di masa reformasi, namanya sempat sangat populer karena menjadi tokoh senior yang mendorong mahasiswa untuk berdemo di gedung DPR MPR untuk menyukseskan gerakan reformasi. Tapi kini popularitasnya mulai sangat pudar. Setiap pernyataannya tidak mencerminkan kualitas, malah mencerminkan sifat emosional dan kekanak-kanakan. Karakter Amin Rais sekarang ini membuat dirinya terdepan dari partai yang dia dirikan sendiri. PAN di bawah Zulkifli Hasan memutuskan untuk bergabung dengan jajaran pemerintahan Jokowi. Tentu saja Amin Rais tidak bisa menyetujui hal tersebut. Amin Rais sekarang sedang berusaha mendirikan Partai Umat dan ingin berpartisipasi di pemilu 2024 mendatang. Tujuannya tentu saja ingin jadi penguasa atau mempunyai kedudukan tinggi di pemerintahan. Amin Rais selama ini sangat hobi untuk nyinyir ke Presiden Joko Widodo. Pernyataan-pernyataannya sering menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Misalnya pertama, ketika Amin Rais mengisi tausiah usai mengikuti gerakan Indonesia Sholat Subuh berjemaah di Masjid Baitur Rahim, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Jumat 13 April 2018 pagi. Pada saat itu, Amin Rais menyebut adanya Partai Allah dan Partai Setan. Kedua, saat menjadi pembicara di Bandung pada tanggal 18 Maret 2018 lalu, Amin Rais menuding pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo adalah sebuah kebohongan publik. Menurut Amin Rais, saat pemerintah sibuk membagikan sertifikat tanah, setidaknya ada 74% negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu. Ketiga,
Amin Rais juga sempat menyatakan akan menggalang people power alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah Prabowo Subianto kalah di Pilpres 2019 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan saat apel siaga 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada tanggal 31 Maret 2019. Aksinya kala itu diikuti beberapa organisasi seperti Front Pembela Islam atau FPI dan Forum Umat Islam atau FUI. Amin Rais sendiri menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Seruan people power oleh Amin Rais tersebut juga telah memantik protes dari banyak pihak lantaran dianggap menabrak proses hukum. Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang disinggung Amin Rais juga turut mengecamnya. Jika disimak dengan seksama, pernyataan-pernyataan Amin Rais selama ini sama sekali tidak mencerminkan sosok yang terdidik, seorang intelektual, tapi lebih terdengar pernyataan yang serampangan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Di tengah perjuangan membentuk Partai Umat, Amin Rais pun tak lupa untuk mengkritik Presiden Joko Widodo. Ketua Majelis Syuro Partai Amin Rais lagi-lagi melempar kritik terhadap Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Amin Rais meminta Luhut mengundurkan diri dan meminta Jokowi untuk lebih tegas bilang berhenti di 2024. Hal itu disampaikan Amin Rais dalam acara milad 1 tahun Partai Umat yang disiarkan langsung di akun YouTube Partai Umat pada Minggu 17 April 2022. Sebenarnya kenapa sih seorang Amin Rais bersusah payah nyinyir pada Joko Widodo, khususnya sekarang ini? Padahal selama ini Presiden Jokowi tidak pernah menyinggung Amin Rais sedikit pun, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Pertama, sebenarnya Amin Rais ini sangat takut pada Joko Widodo. Jika saja Jokowi mau untuk kembali maju sebagai presiden, baik dalam wacana penundaan pemilu maupun Jokowi 3 periode, kemungkinan berhasil sangat besar. Karena selama ini masyarakat Indonesia sangat puas dengan kepribadian Jokowi dan kinerja pemerintahannya. Masyarakat begitu senang jika bertemu dengan Presiden Jokowi. Dukungan Jokowi 3 periode pun sering terdengar secara individu di beberapa daerah. Apakah karena merasa takut sehingga Amin Rais ingin kejelasan dari pernyataan Joko Widodo untuk tidak akan maju lagi sebagai presiden? Jika saja Jokowi maju lagi, maka karir politik Amin Rais makin repot karena akan dirundung banyak masalah. Kedua, tentu Amin Rais mengakui kinerja dari seorang Joko Widodo, tetapi dirinya sangat malu jika harus memujinya. Yang bisa dia lakukan sekarang ini adalah berusaha konsisten untuk kontra pada Jokowi. Maka lahirlah pernyataan-pernyataan yang aneh dan cenderung memalukan dirinya sendiri. Salam waras, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianus Sai, salam sehat untuk kita semua.